Halo Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah bergabung. Selamat datang di TKK Penabur Jakarta. Hari ini Bapak Ibu akan diajak berkeliling di salah satu TKK Penabur Jakarta yang berada di Tangerang, yaitu TKK Penabur Gading Serpong yang tepatnya berada di Gading Serpong, Tangerang. Nah, Bapak Ibu, saya Zevania akan mengajak Bapak Ibu untuk berkeliling di sekolah ini, sehingga Bapak Ibu bisa melihat-lihat apa saja sih yang ada di sekolah ini. Ya, baik, tapi saya tidak sendiri nih. Jadi akan ada teman saya yang akan menemani saya selama acara ini berlangsung. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita jalan-jalan, yuk kita kenalan dulu ya. Untuk jenjang TKK Penabur Jakarta, saat ini BPK Penabur Jakarta mengelola 22 sekolah TK di Jabodetabek. TKK Penabur Jakarta dapat ditemui di beberapa lokasi. Nah, yang pertama apa saja nih? Yang pertama saya sebutkan dulu ya per area. Untuk Bapak Ibu yang tinggal di area Jakarta Barat, ada TKK 11 Penabur di Sunrise. Kemudian untuk area Jakarta Pusat ada TKK 1 Penabur, TKK 2 Penabur, dan TKK 7 Penabur. Nah, kemudian bagaimana dengan yang di Jakarta Utara? Jangan khawatir, di Jakarta Utara juga ada TKK 6 Penabur di Kelapa Gading dan juga TKK 10 Penabur di Pantai Indah Kapuk. Kemudian di Jakarta Timur kita juga ada 4 sekolah TK Penabur, yaitu TKK 3 Penabur, TKK 5 Penabur, dan TKK 8 Penabur, serta TKK Penabur Pondok Gede. Dan terakhir di Jakarta Selatan ada TKK 9 Penabur, tempatnya di Halimun. Nah, bagaimana dengan yang di luar Jakarta? Jangan khawatir ya Bapak Ibu. Nah, untuk area Tangerang kita ada juga TKK Penabur. Tepatnya ada 3 TK Penabur di area Tangerang. Salah satunya yaitu TKK Penabur Gading Serpong, yaitu yang saat ini saya berada di tempat ini. Dan juga kemudian ada TKK Penabur Kota Modern dan TKK Penabur Bintaro Jaya. Sementara untuk di area Bekasi ada TKK Penabur Kota Jababeka, TKK Penabur Harapan Indah, TKK Penabur Agus Salim, dan TKK Penabur Sumarekon Bekasi. Kemudian di area Depok ada TKK Penabur Depok. Kemudian juga di area Bogor ada TKK Penabur Kota Wisata. Wow, lengkap ya. Namun bukan hanya TK Penabur, kita juga ada sekolah BPK Penabur Tirta Marta. Ada 2, yaitu TKK Tirta Marta 1 di Pondok Indah dan TKK Tirta Marta 2 di Cinere. Wow, banyak nih Bapak Ibu, jadi nggak usah khawatir. Aduh, kejauhan TK Penaburnya. Oh, tentu tidak. Kita tersebar di semua area Jabodetabek. Oke, Bapak Ibu, saat ini saya juga mau menjelaskan terlebih dahulu apa sih kurikulum yang digunakan di TKK Penabur Jakarta. Ya, jadi untuk TKK Penabur Jakarta menggunakan kurikulum nasional 2013. Namun tidak hanya itu, kurikulum nasional 2013 juga diperlengkapi dengan ciri khas, yaitu contohnya adalah pembelajaran saintifik. Anak-anak dilatih untuk berpikir kritis, untuk kreatif melalui pembelajaran saintifik. Ya, tentu saja disesuaikan dengan usia anak TK. Selain itu kita juga ada program Dare to Care. Dare to Care itu adalah program pengembangan karakter. Jadi Bapak Ibu bisa langsung juga menyampaikan kepada guru kelas apa saja sih karakter yang ingin dikembangkan dari anak Bapak Ibu. Nah, melalui program Dare to Care ini guru kelas dapat melakukan bimbingan secara personal kepada anak Bapak Ibu sehingga karakternya dapat terus berkembang. Ya, baik. Saya lanjutkan ya. Nah, ini ada prestasi TKK Penabur. Sebetulnya TKK Penabur Jakarta ini sangat banyak prestasinya. Mulai dari prestasi yang tingkat sekolah, kemudian ada tingkat kabupaten, dan juga sampai tingkat nasional dan internasional. Nah, contohnya adalah di tahun 2019 kita juga memenangkan Gold Medal Penabur International Choir Festival. Ya, ini adalah kejuaraan tingkat internasional yang saat itu dimenangkan oleh TKK Penabur Gading Serpong. Kemudian yang baru-baru ini yang masih hangat, yaitu kita juga telah memecahkan rekor dunia, yaitu Museum Rekor Indonesia telah mencetak rekor di mana upacara HUT kemerdekaan dengan jumlah siswa terbanyak, lebih dari 3.000 siswa mengikuti
upacara HUT kemerdekaan secara virtual. Wow, luar biasa ya untuk prestasi dari TKK Penabur Jakarta ini. Baik Bapak Ibu, tidak berlama-lama, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berkeliling di TKK Penabur Gading Serpong. Ya, mari kita berjalan bersama-sama untuk melihat ada apa saja sih ruangan di TKK Penabur Gading Serpong, yaitu salah satu dari 22 TK di TKK Penabur Jakarta. Nah, di sini adalah pintu masuknya ya Bapak Ibu, di mana anak-anak dapat masuk. Oke, yang pertama saya sudah ada di depan kelas toddler. Kelas toddler ini adalah kelas untuk anak yang berusia 2 tahun. Nah, di sini Bapak Ibu dapat melihat, disinilah ruangannya. Ya, di sini anak-anak dapat bermain. Saya ganti kamera ya Bapak Ibu. Di sini anak-anak dapat bermain bersama ibu guru dan juga teman-temannya. Ya, tentu saja saat ini anak-anak sedang belajar di rumah. Jadi mereka semua melakukan pembelajaran jarak jauh secara virtual bersama ibu guru. Nah, ruangan kelas ini selalu kami bersihkan secara berkala untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan anak-anak dalam belajar. Ya. Jadi dari ruangan kelas ini terlihat ya Bapak Ibu, fasilitas untuk sekolah TKK Penabur Jakarta telah dipersiapkan dengan semaksimal mungkin agar anak-anak dapat belajar dan bermain dengan nyaman. Ya, baik Bapak Ibu, ini baru satu ruangan. Kita akan lanjut ke ruangan berikutnya. Baik, mari ikuti saya lagi ya Bapak Ibu. Oke, saya akan ganti kamera depan lagi Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa melihat ruangan apa saja yang akan saya kunjungi berikutnya. Baik, nah di sini terdapat sebuah ruangan. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat, di sini adalah ruangan terapi edukatif. Nah, saya mau jelaskan dulu sebelum kita masuk ke ruangan ini. Bapak Ibu, terapi edukatif ini adalah program dari TKK Penabur Jakarta supaya orang tua bisa berkonsultasi apa saja sih yang perlu dibantu oleh para terapis yang ada di terapi edukatif. Misalnya anaknya membutuhkan bantuan stimulasi motorik, ya bisa berkonsultasi di sini. Baik, kita lihat dulu di ruangan ini ada apa saja ya Bapak Ibu. Nah, di sini terapis dapat mengisi data. Kemudian di sini ruang konsultasi untuk Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi. Nah, di sini dikasih blok ya Bapak Ibu ya supaya lebih nyaman. Nah, di sini ada ruang belajar. Oke, jadi di sini ruangannya juga full AC, jadi anak-anak juga nyaman. Kemudian di sini ruang terapi bermain. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi melalui ruangan ini diharapkan anak-anak dapat dibimbing oleh para terapis dari terapi edukatif. Namun saat ini meskipun sedang melakukan pembelajaran jarak jauh, terapi edukatif juga melayani konsultasi secara online. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat terapi edukatif ini ada di TKK Penabur Gading Serpong, namun tidak hanya di TKK Penabur Gading Serpong, melainkan juga dapat ditemukan di TKK 2 Penabur dan juga TKK Penabur Sumarekon Bekasi. Oke, selanjutnya saya akan mengajak Bapak Ibu ke area berikutnya. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat nih, saat ini saya ada di wastafel. Ukurannya kecil ya Bapak Ibu ya. Dan banyak keran airnya. Ini untuk anak-anak dapat melakukan sikat gigi bersama. Jadi di sini kita juga melatih mengedukasi anak-anak untuk menjaga kesehatan gigi mereka.
Jadi di TKK Penabur Jakarta, kita selalu support anak-anak untuk menjaga kesehatan dan salah satunya adalah kesehatan gigi mereka. Dan di sini adalah tempat penyimpanan sikat gigi sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ya, demikian Bapak Ibu untuk ruangan sikat gigi bersama. Ini ruangannya outdoor ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya saya ingin mengajak Bapak Ibu ke ruangan yang menarik nih untuk anak TK. Mungkin kelihatannya susah gampang, tapi kenyataannya anak sekarang memang anak generasi digital loh Bapak Ibu. Ya, saya ada di ruangan lab komputer. Nah, jadi anak TKK Penabur Jakarta, mereka juga dibekali dengan pembelajaran komputer. Oke, kita sudah masuk nih ke ruangan lab komputer. Ya, inilah beberapa unit komputer yang dapat Bapak Ibu lihat. Perangkat komputer ini digunakan masing-masing oleh anak-anak, tentunya secara bergiliran dan terjadwal. Nah, namun sebelum itu, tentu saja anak-anak TKK Penabur Jakarta mendapat bimbingan terlebih dahulu dari guru yang mengajarkan komputer. Nah, jadi sebelum menggunakan permainan yang ada di unit komputer masing-masing, guru akan membimbingnya terlebih dahulu. Selain itu, ruangan ini juga adalah ruangan ekstrakurikuler coding. Nah, mungkin Bapak Ibu berpikir nih, wah, anak-anak TK belajar coding, seperti apa ya? Pasti menarik. Seperti apa? Saya sepertinya juga nggak bisa ini coding. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, pembelajaran coding di TK ini sangat-sangat menarik dan juga sesuai dengan usia mereka. Nah, di ruangan inilah mereka dapat belajar coding secara online. Jadi banyak program-program dari tim codingnya dan juga untuk membimbing anak-anak supaya dapat melakukan pembelajaran coding secara online. Aduh Miss, belajarnya online terus. Bagaimana Miss? Nanti jadi sering lihat monitor Miss. Jangan khawatir Bapak Ibu, kita juga ada pembelajaran coding secara offline. Baik, kita akan melihat ruangannya ya. Ya, ruangannya tidak jauh dari ruang coding online. Ya, saya saat ini sudah ada di depan ruang coding offline. Seperti ini Bapak Ibu, tidak ada perangkat komputer di sini. Nah, melainkan ada permainan. Di sini saya mencontohkan sedikit permainan coding offline. Baik. Ya, Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh permainan coding offline, yaitu robot mouse. Saya akan berikan contoh sedikit cara bermainnya ya. Di sini terdapat yang sudah disetting nanti oleh guru dan juga anak-anak. Biasanya kalau anak-anak sudah paham, mereka tinggal melihat saja gambar yang telah disediakan, lalu mereka sendiri yang menyusun. Ya, untuk coding ini untuk TKB atau K2. Jadi mereka melakukan ekstrakurikuler coding ini untuk jenjang K2 atau TKB. Masih bersama saya ya Bapak Ibu. Baik, setelah dari ruang coding offline, di TKK Penabur Jakarta juga terdapat ekstrakurikuler lainnya, tidak hanya coding. Jadi anak-anak dari kelas PG, playgroup, sampai juga dengan kelas K2, TKB, itu telah mendapatkan ekstrakurikuler ya secara terjadwal. Apa saja sih ekstrakurikulernya? Ya, antara lain adalah menyanyi, menari, dan juga melukis. Nah, kalau misalnya sedang sekolah dalam keadaan sekolah normal, mereka juga ada ekstrakurikuler lainnya seperti catur, drum band, dan lain-lain. Namun karena saat ini kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh, anak-anak tetap bisa mengikuti ekstrakurikuler, yaitu menyanyi, menari, dan melukis, serta coding. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya saya ada di ruang UKGS, yaitu dental clinic ya. Di sini anak-anak dapat memeriksa gigi
memeriksakan gigi mereka dengan dokter gigi yang terjadwal. Seperti ini ya ruangannya Bapak Ibu. Jadi ruangannya sangat nyaman sekali Bapak Ibu. Di sini terdapat kursi untuk memeriksa gigi. Jadi secara satu persatu anak-anak dapat diperiksakan giginya oleh dokter gigi yang telah disediakan oleh BPK Penabur Jakarta. Dan jangan khawatir, untuk peralatannya selalu disterilisasi. Seperti ini ruangannya ya Bapak Ibu. Di setiap TKK Penabur Jakarta pasti terdapat pemeriksaan gigi. Baik. Oke, bagaimana? Luar biasa ya. Di sini banyak sekali program-program menarik dan juga kita sudah sampai tadi pemeriksaan gigi Bapak Ibu. Namun selanjutnya saya masih ada satu ruangan lagi sebelum saya oper ke partner saya. Oke. Nah, kita jalan-jalan sedikit nih Bapak Ibu. Di sini saya juga mau memperlihatkan ini adalah playground atau taman bermain di mana anak-anak dapat bermain bersama teman-teman. Seperti yang Bapak Ibu lihat, di sini permainannya sangat aman untuk digunakan oleh anak-anak dan sangat nyaman. Kami juga senantiasa menjaga kebersihannya dengan membersihkan mainan-mainan ini secara berkala. Oke, Bapak Ibu, saat ini saya sudah tiba di kolam renang. Ya, di sini adalah kolam renang TKK Penabur Gading Serpong. Di beberapa tempat di TKK Penabur Jakarta juga terdapat kolam renang di mana anak-anak dibimbing untuk dapat beraktivitas berenang. Tentu saja ya, Bapak Ibu. Ya, kolam renang ini juga selalu dibersihkan secara berkala. Baik, nanti anak-anak setelah selesai berenang mereka dapat membilas tubuh di ruangan ini. Oke, Bapak Ibu, itulah ruangan-ruangan yang terdapat di lantai 1 TKK Penabur Gading Serpong. Baik, untuk selanjutnya kita akan melihat ke lantai 2. Ya, di lantai 2 ini ada ruangan-ruangan yang tidak kalah menarik. Namun saya akan meminta bantuan dari partner saya, Miss Stephanie. Apakah sudah hadir? Oke, saya invite. Ya, Bapak Ibu jangan kemana-mana. Nah, sudah ada. Halo Miss Stephanie. Hai Miss Zevanya. Ya, terima kasih Miss Zevanya. Miss Zevanya sudah berkeliling tadi di lantai 1 untuk memperlihatkan fasilitas yang ada di TKK Penabur. Selamat siang Bapak Ibu, sekarang bersama saya Miss Stephanie, saya akan memperlihatkan juga fasilitas yang ada di TKK Penabur. Nah, seperti yang ada di sebelah sini Bapak Ibu, di sebelah sini kita ada perpustakaan. Nah, ini adalah perpustakaan kita. Perpustakaan ini sangat penting bagi kita semua TKK Penabur. Kenapa penting? Karena di sinilah tempat anak-anak mendapatkan ilmu, pengetahuan, juga cerita. Banyak sekali buku cerita yang ada di TKK Penabur Gading Serpong. TKK Penabur Jakarta salah satunya di sini. Nah, Bapak Ibu, seperti secara langsung. Namun Bapak Ibu dapat mendapatkan fasilitas dari BPK Penabur, yaitu berupa e-library. E-lib adalah program aplikasi perpustakaan dan ini sangat mudah sekali untuk mendapatkannya. Seperti itu, saya akan perlihatkan. Ya. Nah, di sini ada aplikasi yang kita bisa akses banyak sekali buku-buku cerita, terutama untuk anak PAUD, anak-anak usia dini. Banyak sekali buku cerita yang sangat bermanfaat bagi anak-anak. Seperti itu. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Tentu kalau sudah bersekolah di TKK Penabur, nanti anak-anak akan mendapatkan username dan passwordnya untuk mengakses e-library ini.
seperti itu Bapak Ibu. Nah, mudah sekali kan? Jadi dengan menggunakan e-library, Bapak Ibu dapat membacakan cerita anak-anak, atau anak-anak bisa membaca cerita sendiri dimanapun, kapanpun Bapak Ibu dan anak-anak berada. Oke, next kita akan ke tempat selanjutnya. Tapi sebelum kita menuju ke tempat selanjutnya, misalnya mau mengingatkan kembali bahwa pada tanggal 9 September 2020 kita penabur akan mengadakan Gempita Penabur 99. Apa sih yang ada di sana di dalam Gempita Penabur? Yaitu kami akan mengadakan YouTube Live BPK Penabur dengan berbagai performance tentunya yang sangat menarik. Lalu ada quiz, game, dan door prize tentunya. Dan juga jangan sampai kelewatan ya Bapak Ibu, catat tanggalnya. Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi WA 0812 5027 50. Nah, sekarang kita mau menuju ke ruangan berikutnya. Nah, ruangan apa ya yang satu ini? Nah, Bapak Ibu penasaran? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pastinya ruangan ini salah satu yang ada di dari 22 TKK yang ada. Nah, ini adalah ruang gereja mini. Di sini adalah gereja mini. Gereja mini adalah sarana juga Bapak Ibu. Di sini sarana anak-anak untuk mendapatkan suatu pembelajaran tentang nilai Kristiani, mendapatkan nilai Kristiani di sini. Anak-anak bisa role-play menjadi pendeta, menjadi jemaat, atau persembahan dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu, anak-anak kita juga selalu mengadakan kebaktian 1 bulan sekali bersama anak-anak, kebaktian siswa, dan biasanya kita lakukan secara offline. Untuk saat ini kita lakukan secara online. Itu Bapak Ibu. Salah satu fasilitas yang ada. Lalu saya juga akan mengajak ke ruangan ini toilet perempuan tentunya di sini, yang toilet laki-lakinya ada di sebelah sana. Toilet ini juga dirancang khusus untuk anak-anak TK. Seperti apa Bapak Ibu bisa lihat, wastafel yang digunakan juga cukup rendah sehingga anak-anak bisa menjangkaunya. Lalu juga toiletnya, sehingga anak-anak bisa secara mandiri untuk toilet trainingnya. Walaupun anak-anak sudah mandiri, tetap di ruangan ini, tempat ini tetap dijaga. Tetap ada yang membantu dan ada juga ibu guru yang mengawasi. Oke. Berikutnya kita akan ke ruang selanjutnya. Tapi misalnya mau melanjutkan informasi bahwa BPK Penabur Jakarta akan juga menerima penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2021 dan 2022, yaitu mendapatkan triple benefit 7 dasawarsa BPK Penabur, yang isinya adalah, ini pasti seru Bapak Ibu, ada early bird, kita bisa dapatkan fasilitas early bird, lalu juga ada sibling discount, dan juga yang satunya lagi adalah alumni reward. Ya, buat alumni BPK Penabur silahkan kita akan mendapatkan alumni reward. Nah, Bapak Ibu, di sini ada satu ruangan lagi yang sangat disukai anak-anak juga. Ruangan apakah itu? Nah, ini ruangan bermain. Ruangan bermain ini sangat disenangi anak-anak. Namanya ruang soft gym. Kenapa disebut soft gym? Karena tempat ini aman, permainannya, alat-alat yang digunakan juga aman, nyaman dan menyenangkan bermain di sini. Juga alat-alat yang ada di sini selalu dibersihkan secara berkala, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir.
Lalu apa sih tujuannya bermain soft game? Di sini anak-anak bisa belajar bersosialisasi, berkomunikasi dengan teman-temannya. Yang tadinya takut bisa lebih berani seperti itu. Lalu anak-anak juga pastinya menjadi lebih sehat. Lalu manfaatnya, nah manfaat dari bermain soft game ini banyak sekali Bapak Ibu. Salah satunya adalah keseimbangan, seperti mainan papat yang seperti ini. Nah, seperti anak-anak bisa menaikinya, anak-anak belajar untuk melatih keseimbangan, fleksibilitas tubuh, juga konsentrasi. Anak-anak belajar konsentrasi. Lalu, anak-anak juga dilatih untuk bersosialisasi, juga motorik anak-anak juga dilatih. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang pastinya menyenangkan sekali bermain di tempat ini. Oke. Kegiatan ini sangat menyenangkan, berkualitas, sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Oke, berikut terima kasih Bapak Ibu penjelasan fasilitas yang ada di salah satu fasilitas yang ada di TKK Penabur. Nah, terima kasih sudah bersama saya untuk berkeliling. Tadi sudah melihat perpustakaan, lalu ada gereja mini, dan di sini ruang soft game. Sekarang saya akan kembalikan ke Miss Devanya. Silakan Miss Devanya. Miss Stephanie, wow, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Pasti makin yakin melihat fasilitas-fasilitas yang ada di TKK Penabur Jakarta. Ya, salah satunya di TKK Penabur Gading Serpong ya, karena saat ini saya dan Miss Stephanie ada di TKK Penabur Gading Serpong. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke bagian selanjutnya, di mana saya akan interview seorang kepala sekolah dari TKK Penabur Jakarta, yaitu TKK Penabur Gading Serpong, Miss Titi Sandra Riasti. Saya juga ingin menjawab pertanyaan. Ada yang mengirimkan pertanyaan. Baik, ditanya di sini pertanyaan adalah menggunakan bahasa utamanya Indonesia atau Inggris. Ya, terima kasih nih pertanyaan dari Bapak Ibu. Jadi di TKK Penabur Jakarta kita juga memiliki program bilingual nasional juga entrepreneur. Nah, kalau bilingual tentu saja menggunakan bahasa Inggris. Dari 22 TK ada 5 TK bilingual ya. Salah satunya adalah TKK Penabur Gading Serpong. Jadi anak-anak di sini bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Namun bukan hanya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang digunakan. Kita juga ada Mandarin, di mana ada Lause yang akan mengajarkan Mandarin. Bagaimana dengan anak-anak yang belum lancar berbahasa Inggris? Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena guru-guru di TKK Penabur Jakarta pasti akan membimbing anak-anak yang masih kesulitan menggunakan bahasa asing. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, hari ini kita juga punya guest ya, salah satu kepala sekolah di TKK Penabur Jakarta yang seperti saya sampaikan sebelumnya. Kita langsung undang saja ya, Miss Titi Sandra Riasti. Miss Titi Sandra Riasti adalah Kepala TKK Penabur Gading Serpong. Halo Miss Titi, Shalom, good morning. Halo, good morning Miss Evania. Good morning Bapak Ibu semua, anak-anak semua yang menyaksikan virtual school ini. Miss Titi, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya. Hari ini kita ngobrol-ngobrol sama Miss Titi Sandra Riasti, atau yang lebih akrab dipanggil dengan Miss T. Ya, lebih gampang ya Bapak Ibu panggilnya dengan Miss T. Oke. Ya, bagaimana kabarnya Miss Titis? Kabarnya luar biasa Miss Evania, sehat selalu dan selalu bersemangat serta bersuka cita. Miss Evania apa kabar? Ya, puji Tuhan baik Miss Titis. Walaupun kita saat ini di satu tempat ya, sebetulnya kita sama-sama di TKK Penabur Gading Serpong. Namun kita karena iya betul. kita jaga jarak. Betul. Melalui Instagram Live TKK Penabur Jakarta. Baik Miss Titis, hari ya. Mau tanya-tanya Miss Titis nih. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini juga mewakili pertanyaan dari Bapak Ibu yang sedang menonton IG Live kita saat ini. Oke, ya. Pertanyaan pertama nih Miss Titis. Boleh cerita nggak Miss Titis pengalaman-pengalaman menarik Miss Titis sebagai kepala sekolah selama pembelajaran jarak jauh? Gimana Miss Titis?
Wah, pertanyaannya luar biasa sekali nih, Miss Stefania. Pengalaman menariknya itu sangat berkesan untuk saya selama masa PJJ ini. Jadi, anak-anak, ibu guru, dan orang tua tetap dapat melakukan pembelajaran seperti layaknya sekolah waktu mereka datang ke sekolah ya. Tidak ada yang berubah, hanya dilakukan secara online. Itu sangat luar biasa. Ditambah lagi nih, Miss Zevania, ternyata anak-anak itu bisa lebih dekat dengan ibu gurunya loh selama masa PJJ ini. Ya, karena ibu gurunya itu juga rajin melakukan personal touch kepada anak-anak satu persatu. Wow banget kan? Satu persatu. Jadi tidak ada yang terlewat. Anak-anak rajin ditelepon, video call oleh ibu gurunya, dan itu membuat mereka semakin semangat ya, setiap hari selalu menanti-nantikan apalagi nih yang baru, pembelajaran apalagi yang akan saya terima dari ibu guru saya, walaupun dilakukan secara online. Dan orang tua itu juga luar biasa dukungannya, super sekali. Itu misalnya hal yang luar biasa dan sangat berkesan. Sangat berkesan sekali ya Miss Titis ya. Mungkin justru ya, betul. Pelajaran jarak jauh dimulai, mungkin ada kekhawatiran ya Miss Titis ya, baik dari orang tua, betul, guru, dan juga anak-anak meskipun mereka masih kecil, tentu saja mereka juga mungkin kesulitan ya, karena kan masih kecil, belum bisa menggunakan perangkat elektronik, harus dibantu. Namun ternyata pengalamannya menarik ya, jadi berkesan buat kita masing-masing. Wow, dan ini kesan dari itu Miss Titis. Terima kasih Miss Titis untuk pengalamannya. Kemudian pertanyaan kedua Miss Titis, kalau boleh Miss, sudah berapa lama Miss Titis menjadi seorang guru, bukan kepala sekolah dulu nih ya, guru. Cerita sedikit dong pengalaman yang tidak terlupakan bagi Miss Titis sebagai seorang guru. Wah, kalau sebagai seorang guru, officially ya, kalau officially itu langsung sesudah dinyatakan lulus dari kuliah, langsung menjadi guru, officially. Tapi yang unofficially, yang tidak formal itu dari kecil misalnya, dari SD, saya juga sudah suka main guru-guruan gitu dengan teman-teman, mengadakan lomba, seperti itu. Jadi memang passionnya dari dulu, cita-cita saya adalah menjadi guru, menjadi seorang pendidik. Dan puji Tuhan tercapai. Wow, kalau passion tercapai itu perasaannya pasti luar biasa, tidak bisa terkatakan ya. Ini Miss Titis ternyata memang dari dulu memang ingin menjadi guru dan sekarang tercapai. Baik, kemudian betul sekali. Ceritakan dulu Miss Titis, alasannya Miss Titis kenapa sih memilih profesi guru dan kok bisa setia dengan profesi ini? Setahu saya Miss Titis ini sangat multi talented, namun memilih profesi guru. Kenapa Miss? Alasannya kenapa Miss? Ya, yang pasti nomor satu itu passion ya. Dan kalau sudah passion itu panggilan, kita semua memiliki panggilan ya masing-masing, itu semakin kuat dan kita akan mengerjakan segala sesuatunya itu dengan senang hati. Dan ketika saya mengajar itu ada kepuasan batin yang tidak dapat ternilai. Melihat seseorang itu dari tidak bisa menjadi bisa, itu sangat-sangat memuaskan sekali, sangat menggembirakan. Terlebih lagi melihat mereka membagikan lagi ilmunya kepada orang lain. Wah, itu sungguh suatu kebahagiaan yang benar-benar tidak tergantikan oleh apapun. Demikian Miss Fanya. Iya, wow. Memang alasannya Miss Titis ini betul-betul karena kepuasan batinnya Miss Titis ya. Memang kalau sebagai guru itu tidak hanya punya skill yang hard skill gitu ya Miss Titis ya. Kita juga harus menggunakan hati, perasaan sebagai guru supaya kita bisa deliver ke anak-anak pembelajarannya betul-betul dengan maksimal, tidak hanya sekedar memberikan materi. Wow, terima kasih. Betul sekali. Jawabannya Miss Titis. Nah, kalau menurut Miss Titis, program atau kegiatan menarik yang ada di TKK Penabur Jakarta apa saja ya yang paling menarik?
Wah, kalau program itu sangat banyak ya Miss Fanya. Kalau kita sebutkan satu-satu, waktu kita sepertinya tidak cukup. Tapi seperti yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, ada beberapa TK dengan program bilingual, yaitu program 2 bahasa, tapi kita juga ada bahasa Mandarin, dan TK entrepreneurship ya, di mana anak-anak dilatih untuk berjiwa ya, berjiwa kreatif ya. Kemudian juga ada TK nasional, itu sama bagusnya, sama hebatnya. Nah, kelebihan lain lagi, di sini kita selalu mendasarkan segala sesuatu kepada nilai-nilai Kristiani. Ya. Anak-anak secara berkesinambungan dari TK, SD, SMP, SMA, itu program karakter Kristiani, ya, pendidikan karakter Kristiani sudah berkesinambungan, ya, Bapak, Ibu, dan semua yang menonton acara ini. Jadi bukan hanya pendidikan karakter Miss Fanya, tapi pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Kristiani. Jadi dasarnya adalah firman Tuhan. Jadi selain anak diajar untuk sopan santun, untuk beretika yang baik, anak-anak juga diajar untuk takut akan Tuhan, memiliki hati yang mengasihi, ya, dan juga memiliki hati yang mau berbagi dengan orang-orang terdekat mereka dulu. Itu yang sangat luar biasa. Demikian Miss Fanya. Baik Miss Titis, wow, sebenarnya banyak yang Miss Titis mau sampaikan. Kalau ditanya program-program menarik, banyak sekali Bapak Ibu, nggak sempat dalam satu hari. Iya, betul. Betul, nggak cukup ya kita waktunya. Ya. Betul, Miss. Nah, jadi betul Bapak Ibu ya, kalau mencari sekolah Kristen yang memang mengajarkan anak-anak untuk memiliki karakter berbasis nilai-nilai Kristiani, pilihannya yaitu penabur, seperti yang Miss Titis tadi katakan. Oke, betul. Tapi bukan pertanyaan yang paling ya biasa-biasa aja. Tapi ini pertanyaannya, wah, ini tergantung jawaban Miss Titis nih. Miss Titis, kenapa sih kita harus sekolah di penabur? Wah, itu pertanyaan yang bagi saya langsung tahu jawabannya nih Miss Fanya. Pastinya harus sekolah di penabur ya, karena ada 2 hal yang penting. Yang pertama, yang tadi sudah disebutkan, yaitu pendidikan Kristiani yang berkesinambungan dari TK sampai SMA. Nanti ketika anak sudah dewasa, sudah dilepas ke masyarakat, akan ada begitu banyak, lebih banyak lagi tantangan daripada zaman sekarang ya Miss Fanya. Oleh sebab itu anak-anak harus punya dasar yang kuat, ya, harus punya dasar yang teguh. Dan tidak ada dasar yang lebih kuat lagi selain nilai-nilai Kristiani, ya, di mana berbasis firman-Nya adalah firman Tuhan itu sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu kami di sini mendidik anak untuk speak up, ya, untuk express themselves well, ya. Jadi misalnya itu kalau zaman dulu ya, kita duduk di kursi mendengarkan ibu guru bicara, kemudian kita menjawab, itu bukan zamannya lagi Miss Fanya ya. Di sini sudah lama ditinggalkan. Jadi setiap hari anak-anak dilatih untuk bertanya, anak-anak dilatih untuk berpikir kritis, berpikir kreatif. Tapi selain itu juga anak-anak juga terbiasa untuk berkolaborasi dengan teman-temannya. Dan mereka dapat berkomunikasi dengan baik akhirnya dengan teman-temannya. Itu setiap hari kita latih terus. Dilatih oleh ibu guru yang luar biasa sabar dan berpengalaman ya. Miss Fanya tahu nggak, ibu guru di sini ada yang sudah 30 tahun, 25 tahun mengajar. Wah, jadi sudah tidak diragukan lagi ya kemampuannya. Saya dengar ini juga Miss Titis, ada guru yang sudah menerapkan, iya, Miss, buku cerita, sudah betul juga tingkat nasional seperti itu. Berarti memang berkualitas ya Miss Titis ya, guru-guru di TK. Betul sekali Miss Fanya. Betul, kalau Miss Fanya lihat di hadapan Miss Fanya kan ada satu rak lemari piala ya. Dan ini di samping Miss Titis juga banyak sekali. Ini yang dipajang di sini yang terbaru aja sih. Kalau semua di sini nggak cukup ya, satu ruangan ya Miss Fanya. Jadi selain prestasi anak, prestasi guru-guru, prestasi sekolah, baik di ajang internasional, nasional, provinsi, itu sangat-sangat banyak sekali. Dan setiap tahun selalu ada. Pasti ada ya. Begitu juga dengan PJJ begini ya Miss Titis ya, kita juga pastinya ya
akreditasi anak-anak dan guru dengan lomba-lomba. Jadi tidak terbatas nih, bukan hanya karena kita lagi PJJ jadi nggak bisa ikut lomba, tapi itu semua tidak benar ya Miss Titis ya. Kita akan terus berprestasi. Betul. Baik itu Betul. Oke. Iya, tetap berprestasi. Iya Miss Titis. Oke. Titis ya, untuk kesempatan yang diberikan oleh Miss Titis untuk tanya jawabnya yang sebetulnya singkat sekali. Ya. Lama karena ini menarik nih kalau membahas soal TKK Penabur Jakarta ini sangat menarik, dan tentu saja Bapak Betul. kalau memang lagi tidak baik langsung mengunjungi sekolahnya ya Miss Titis ya, biar langsung mengalami. Iya, betul sekali. Betul. Menyenangkan, suasananya menyenangkan dan juga pastinya aman. Iya. Lalu membersihkan sekolah ini secara berkala. Betul. Betul gitu ya Miss Titis ya? Iya, betul sekali sebenarnya. Iya. Terima kasih Miss Titis untuk Sama-sama. kita akan bertemu lagi di lain waktu Miss Titis ya. Oke, thank you. Sama-sama. Thank you. Terima kasih semuanya. God bless you. Thank you Miss, stay healthy. Thank you. Ya, oke Bapak Ibu. Ya, Miss Titis sudah tidak bersama dengan kita lagi, namun belum selesai nih Bapak Ibu acara kita. Ya, saya juga mau menyampaikan bahwa TKK Penabur Jakarta sudah mengikuti akreditasi ya. Jadi ada tes akreditasi. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, TKK Penabur Jakarta sudah mendapat predikat akreditasi A, jadi sudah terpercaya, jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu ragu-ragu. Kemudian juga beberapa sekolah di TKK Penabur Jakarta juga sedang mengikuti ISO. Wow, semakin berkualitas ya calon sekolahnya anak-anak Bapak Ibu. Baik, nah sebelum saya menutup acara ini saya mau mengundang lagi Miss Stephanie. Oke, Miss Stephanie, saya mau undang lagi sebagai penutupan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah menonton acara virtual school kami pada hari ini dari saya mewakili dari TKK Penabur se-Jakarta semuanya, mengucapkan terima kasih banyak telah mengikuti acara kami dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat dan Bapak Ibu bisa segera menghubungi kami ke nomor yang 0812 502755 untuk mendaftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya Miss Fanya dan Miss Titis mengucapkan sampai jumpa. Bye-bye. Tuhan memberkati.